wabarakatuh. Islam ini bersih dari zaman dulu. Allah ini memberikan satu solusi untuk disucikan setiap hamba. Ada bagian tubuh kita yang enggak manfaat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua Allah berikan kita kesempurnaan. Tapi ada di bagian tubuh sedikit kulit yang wajib dibuang. Untuk apa? Tidak menimbulkan penyakit. Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia dalam keadaan terkhitan. Kalau kita kan dikhitan sama mantri, kan begitu. Tapi kalau Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan terkhitan. Bahwasanya setiap manusia yang diberikan nikmat oleh Allah dengan cara kita dikhitan, maka Islamnya dia mutlak. Keislamannya mutlak. Beriman belum tentu. Nah, ini nih masalahnya. Kita ini banyaknya Islamnya KTP. Betul apa betul? Ngakunya Islam. Udah tahu jangan minum minuman yang haram, itu haram, tetap aja ditenggak. Jangan main judi, tetap aja masih main togel. Tahu nggak sih kepanjangan togel? Tolol gelo. Iya iyalah, ngasih duit 10.000 mau dapat duit 100.000, kan geblek. Coba lihat kerja, usaha dengan hasil yang segimana Allah berikan, itu manfaat dan berkah dalam hidup kita. Gak ada judi yang membuat kita kaya, bohong. Gak ada judi yang bikin kita kaya, gak ada. Mau kaya, Nabi SAW udah ngajarin kita salat duhanya, baca salat waqiahnya, tahajudnya, hajatnya, minta sama Allah. Saya kalau ngomongin salat duha, saya pernah di kehidupan saya, baru awal-awal saya hijrah. Emang Habib pernah hijrah? Iya, dulu saya mah bandel luar biasa. Tiap hari kaki biru digebukin sama mama. Kenapa? Saking badungnya. Awal-awal saat itu saya nganterin teman ke Tanah Abang. Teman saya mau belanja, ngelihat teman belanja kan ngiri kita. Masa dia doang yang belanja, saya nggak belanja? Saya pengen banget juga ikut belanja. Apalah kata duit di kantong cuman 12.000. Jajannya apaan tuh? Somai juga nggak kenyang. Cireng ngebohongin cacing. Punya duit cuma 12.000 saat itu. Di Tanah Abang itu ada Masjid Al-Ma'mur namanya. Kalau ibu yang biasa ke Tanah Abang nih, ibu tahu Tanah Abang, Bu? Tahu? Sebelah Tanah Abang ada Masjid Al-Ma'mur, tahu? Nah, pasar dia tahu, masjid dia kagak tahu. Orang mau masuk ke blok A, blok B pasti lewatnya Tanah Abang, itu masjid pasti dilewatin. Kenapa Tanah Abang lihat masjid nggak kelihatan? Gedenya gedean sama Tanah Abangnya. Saya sholat di situ, Pak. Saya sholat duha waktu itu. Handphone masih zaman yang tililuli yang begitu tuh ya. Kalau lowbat nggak enak banget suaranya. Pernah dengar ya? Lu mah masih ngalamin lu. Lu mah taunya sekarang yang udah Android. Orang dulu lihat yang poliponik, ingat ya Pak ya? Bener bunyinya? Tililuli. Saya taruh di kantong, saya pakai baju koko sama kain sama peci. Saya lagi doa sama Allah, salat duha 2 rakaat, tambah lagi 4, tambah lagi 6. Orang kagak ngapa-ngapain kan, nungguin teman saya belanja. Daripada gue liatin dia belanja sakit, gedek hati. Dia tambahin lagi deh, minta dia sama Allah. Lagi enaknya doa nih Bu, Pak. Tit, SMS masuk. Dulu kan gak ada WhatsApp. Tak dulu jangan dibuka. Wa subhanallah, selesai doa saya buka nih handphone. Saya lihat, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bib, ini saya udah kirim ya transfer uangnya 25 juta.
Ini orang salah kayaknya. Saya telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Bib, saya Fulan. Saya nggak sebut namanya. Saya Fulan. Habib ingat nggak dulu saya pernah punya utang sama Habib? Utangnya berapa? 32 juta. Saya sekarang ada rezekinya cuma 25 juta. Ya udah, alhamdulillah ya. Saya nggak tanya tinggal di mana, rumahnya di mana. Enggak, saya nggak tanya. Yang penting duit udah masuk, udah alhamdulillah. Jajan dong gua. Bener kan? Teman belanja cuma 1 tenteng, saya mah 4 tenteng. Sombong lu. Begitu kita bawa itu uang, saya belanja, teman nanya, lu punya duit dari mana? Tadi nyopet, saya bilang. Nah dia tahu saya punya duit cuma 12.000, tapi alhamdulillah saya unjuk tuh, saya dapat dari hasil nih. Pernah ada orang punya utang sama saya, dibayar utang, alhamdulillah. Kontan nggak Allah kasih? Kontan nggak? Percaya atau yakin nggak sama Allah kalau Allah tidak akan pernah ngenuker rezeki buat kita? Percaya? Tapi kenapa masih ada yang ke orang pinter? Ayo jawab. Pasrah kepada Allah. Rezeki sudah aturan Allah. Belajar tauhid ini fungsinya. Seseorang jika sudah ada di waktu dan titik tertentu, di situ Allah akan memberikan semuanya buat kita. Allah janjinya kok. Allah akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Yang nggak kita minta aja Allah kasih. Kita nggak minta Allah kasih. Sekarang pada dapat snack nggak? Hah? Ada yang dapat ada? Apa isinya? Hah? Sukro, buras, apa? Makroni, keras nggak? Ya, lumayan lah buat ngelatih gigi. Ada apa lagi? Aqua. Dari rumah tahu nggak itu rezeki bakal dikasih sama Allah tuh seperti itu? Gak bakal tahu. Ada kita minta, ya Allah mudah-mudahan ntar snacknya agak kenyangan. Ada. Tuh Allah kasih rezekinya buat kita. Alhamdulillah. Rezeki itu jangan dipikir berupa cuman uang. Istri soleha, rezeki. Anak yang soleh, rezeki. Suami yang tanggung jawab, rezeki. Tetangga yang perhatian, rezeki. Sahabat yang membawa dalam kehidupan baik, rezeki. Kalau berezeki cuman hanya yang cuman kita pikir cuman hanya sekedar uang, bodoh bahkan main kita aja. Sekarang saya mau tanya, karena di sini banyaknya perempuan di sini. Syukur punya bapak, Bu. Dikit amat yang ngomong. Bu, syukur nggak milikin bapak? Syukur apa syukurin? Syukurin katanya Pak. Syukur nikmat itu semua dari Allah. Sekarang saya mau tanya sama bapak, bapak syukur punya ibu? Itu dari hati itu syukurin. Kita mah alhamdulillah aja udah, syukur aja udah sama Allah dengan apa yang udah diberikan sama Allah. Nikmatin. Nikmatin, jangan dikit-dikit serba kurang, dikit-dikit serba kurang. Entar beneran dikurangin sama Allah, marah lagi. Corona kemarin udah kan kita serba dikurangin. Cuman disuruh sama Allah nih, cuman disuruh sama Allah ibadah. Hamba manusia nih, hamba Allah. Tugasnya apa sih? Emang kita ada setoran sama Allah? Ada? Gak ada. Setoran kita cuman ibadah. Salat 5 waktu, baca Quran, majlis taklim ikutin, puasa bulan Ramadan, haji jika mampu. Itu doang tugas kita sebagai hamba ibadah. Rezeki datang itu bonus. Bonus dari Allah. Kita ikhtiar, pasti Allah kasih keberkahan di dalam rezeki kita. Ini mah ikhtiar kagak. Emang orang lipat sejadah rezeki datang. Pak, Bu yang dirahmati oleh Allah. Kalau di dalam riwayat dibilang Nabi kalau makan tuh kadang seminggu nggak makan. Istrinya berbulan-bulan nggak bisa masak. Kenapa? Nggak ada yang harus bisa dimasak. Kenapa? Karena kurang di dalam rezeki. Tapi Nabi
setiap hari ngasih makan orang, pagi, siang, malam. Yang enak dikasih orang, yang nggak enak Nabi makan. Kalau kita bagaimana? Oi, kita bagaimana? Ini ada nih makanan enak, kasih tetangga apa kita yang gares? Kalau Nabi yang nggak enak, Nabi satu riwayat Nabi SAW pernah lagi panen kurma, yang bagus-bagus dipisahin sama Nabi, yang nggak bagus diambil sama Nabi. Yang nggak bagus di sini tuh agak udah busuk, keras, itu dipisahin sama Nabi. Sampai dalam riwayat dikatakan Nabi saking kerasnya itu kurma, malam direndam, pagi baru dimakan. Saking kerasnya, kadang ada yang 2 hari sampai 3 hari direndam. Kita dikasih makan enak, yang enak buat kita, yang nggak enak kita kasih orang. Betul nggak? Bagaimana kita mau ikutin Nabi rezeki berkah? Coba jajal, kasih yang enak, yang nggak enak kita makan. Oh Gabib belum siap. Itulah manusia. Padahal ketakwaan itu dilihat bukan hanya sekedar nilai ibadah kita kepada Allah. Ketakwaan itu bagaimana kita manfaat untuk orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa pula. Kalau kita manfaat buat orang lain, ciri-ciri orang yang diberikan ketakwaan oleh Allah. Kadang kita manfaat buat orang juga kagak, datang cuma ngegibah doang. Duduk dikit ngomong, tuh lu tahu nggak tuh si Neng noh. Hidungnya lebar banget hidungnya. Ada aja yang diomongin tuh. Saya paling takut kalau udah ngebahas di dalam kitab Duratun Nasihin tentang wanita. Wah, ngeri bu. Oi, bu, ngeri. Takut perempuan banyak di neraka lu. Tapi di sini mah enggak. Ini wanita-wanita solehah. Tapi bohong. Mau enggak jadi wanita solehah? Syukur aja udah sama Allah. Bapak dapat begini, alhamdulillah. Bapak pulang nggak bawa uang, alhamdulillah. Yang penting bapak selamat pulang sampai di rumah. Nggak ada yang cacat sedikit pun, alhamdulillah. Kadang orang kalau hidup itu ketenangan, kesenangan, cuman berupa uang, Kang. Makanya anak muda sekarang kalau nikah mah takut. Ada yang umur 30 belum nikah. Yang laki ya, umur 32, 35 udah nikah belum. Kenapa? Teboga duit Habib. Kalau kata orang Pagundan mah I don't have money. Emang nikah pakai uang? Pakai uang apa pakai cinta? Oi, uang apa cinta? Dua-duanya sih emang. Emang lu mau makanin cinta? Neng, yang belum nikah banyak. Nabi bilang, wanita yang paling baik itu, yang paling soleha, yang maharnya paling murah. Tapi bukan perempuan murahan. Maaf ya, wanita yang paling disukai oleh Nabi, yang maharnya paling murah. Neng, Aa, kalau bahasa Sunda cinta sama Neng apa sih? Hah? Gimana omongannya? Sarwa aing juga. Dia nembak gua nembak lagi. Ustadz Musonif nekat. Tuh coba. Neng juga Neng pengen deket sama Aa, pengen dihalalin sama Aa. Neng, tapi Aa modalnya kurang. Neng punya gelang nih jual lamar Neng. Ya salah. Cinta nggak tuh indah? Indah cinta mah kalau salah satunya saling ngebagi. Punya apa? Sepatu. Jual sepatunya. Ntar nikah pakai apa? Swallow juga nggak apa-apa. Lah terima dulu. Itu rezeki bukan?
Saya lagi bingung, perempuan sekarang tuh yang dicari tuh kaya, ganteng, soleh. Betul? Ngimpi lu. Allah sudah jelasin di dalam Al-Quran, wanita baik akan mendapatkan laki-laki baik. Gak akan pernah ketukar. Perempuannya baik, laki pasti baik. Laki baik pasti dapat perempuan baik. Ada, jangan disia-siain. Saya waktu itu bikin ada sepenggal potongan di TikTok. Saya masukin ke video, dimasukin ke TikTok. Pak, Bapak, gedek banget gua sama lu. Bapak cinta nggak sama ibu? Enggak. Astagfirullahaladzim, nggak usah jelasin dah gua. Pak, istri itu kan halal pak. Halal nggak? Sayangin dong. Belai rambutnya. Wahai. Taruh di paha bapak tuh. Dibelai rambutnya, Neng. Kok makin hari makin keriput, Neng. Lah normal, namanya manusia, masih kenceng mulu. Hidung mulai turun nih, Neng. Pipi begitu dicubit, lama banget baliknya. Peot. Neng, ini kalau udah kulit begini berarti Neng tanda mati nih, Neng. Pak, kalau ada istri di rumah, lagi duduk sama istri, handphonenya disingkirin dong. Masa handphone terus yang dielusin? Istri ada, halal dianggurin. Jadi orang nikah, punya suami, punya istri, paling enak loh. Pulang tengah malam, habis rapat mungkin di kelurahan, entah habis nongkrong di rumah teman, pulang sampai rumah pegang tempe, dingin, tahu, dingin, sop, dingin, nasi, masuk kamar pegang istri. Lah benar. Ya, sayangin istrinya. Ya, kalau sudah ada di depan mata, handphonenya ditinggal, ditaruh dulu handphonenya. Kenapa? Fokus sama istri, duduk ngobrol, komunikasi yang baik. Perceraian itu awalnya dari mana? Kurangnya kita komunikasi. Ini saya ngomong apa adanya. Orang kurang komunikasi, tuh siap-siap, pasti ujung-ujungnya ada keributan. Mau langgeng nggak rumah tangga? Saling terbuka. Bu, Neng, kalau ibu sama Neng mau suami betah di rumah, senengin dong suaminya. Pakai baju yang tipis. Hahaha, serius. Sekarang saya mau tanya, Bapak bener ngelihat istri pakai baju tipis senang nggak? Tuh sambil malu-malu. Habib. Bener kan, Lah perempuan, jujur-jujuran, laki paling senang kalau udah ngelihat baju-baju transparan dipakai sama perempuan. Istiqomah pandangannya. Syahwatnya mata itu syahwatnya laki-laki. Ya, kalau lihat laki-laki denok, demplon, semok, wah, mata tertuju padanya. Kenapa? Karena sumpek ngelihat yang di rumah. Muka berminyak bisa goreng tempe. Rambut dicepol kayak gajah mada. Cium dikit deketin, apek. Lewat sedikit cap kampak. Gimana mau sakinah mawaddah warahmah? Syukur kita punya suami ini, alhamdulillah, yang bisa jaga kita, yang bisa ngasih nafkah buat kita. Di dalam surat An-Nisa, Pak, di dalam surat An-Nisa, bapak itu sebagai pejuangnya perempuan, Pak. Pahlawannya seorang perempuan.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Itu harus dijaga loh perempuan-perempuan bapak di rumah. Yang punya anak perempuan, jaga anak perempuannya. Punya istri perempuan, emang ada punya istri laki? Bib, sekarang kan lagi ngetren Bib LGBT. Najis! Amit laki sama laki, jeruk makan jeruk. Emang ada yang jago dikawin ayam jago punya telur? Amit. Udah normal-normal aja hidup. Ya, normal. Periksa tuh handphone anak-anak kita. Jaga. Bapak komunikasi sama anak yang banyak, Pak. Karena di dalam Al-Quran yang paling banyak ditegur tuh laki-laki buat ngedidik anak. Kalau perempuan mah cuman sekedarnya aja. Kalau laki-laki mah ajak ngobrol, minimal dengerin dia ngomong. Dia ngoceh apa dengerin aja. Kadang Fagi kalau ngomong tuh Pak sama saya, anak saya, Habib, Walid, Fagi abis ke planet ini. Iya dengerin aja. Dia mau ke planet mana juga dengerin aja udah. Kenapa? Sosok anak itu paling seneng kalau dia lagi ngomong didengerin. Kadang bapak suka ngusir. Sana-sana sama ibu, sana-sana. Padahal dia lagi cari perhatian sama seorang bapak. Lagi pengen dideketin. Lagi pengen ngerasain tatkala dia deket tuh hangatnya seorang ayah. Ini ditinggal begitu aja. Ibu udah capek ngurusin ngepel, nyuci. Betul. Bapak sanggup gak urusan perempuan dipakai di dalam kehidupan? Sanggup Pak? Gak bakal sanggup. Ibu sudah terdidik seorang wanita 9 bulan di dalam kandungan. Anak digendong ke sono kemari, pasar ngikut, kondangan ngikut, arisan ngikut. Betul? Tuh. Bapak suruh pegang anak baru lahir Pak. Ya. Kiri pindah lagi kanan. Kanan pindah lagi kiri. Betul gak? Emang begitu, laki-laki tenaganya doang ada, tapi kalau udah urusan gendong anak bah kagak kuat. Istri mah hebat. Tangan kiri megang anak, jalan ke pasar, tangan kanan milih. Tuh perempuan kehebatannya. Kalau kita anak laki repot banget kalau gendong anak. Itu keistimewaan seorang wanita. Pak, jaga perempuan-perempuan yang ada di rumah kita. Kenapa? Zaman ini zaman fitnah Pak. Maaf, saya cuma hanya bisa menyampaikan. Bapak punya anak perempuan ekstra harus hati-hati. Bu, ibu harus sering ingetin punya anak perawan bu. Neng, pakai kerudungnya neng. Neng, pakai jilbabnya neng. Kenapa? Karena satu helai rambut perempuan itu menjadi fitnah buat 4 laki-laki di yaumil qiyamah. Bapaknya, suaminya, paman, dan anak laki-lakinya. Bu, ibu sekarang rapat pada pakai kerudung, alhamdulillah. Besok nyapu depan rumah, kerudungan kemana? Mikir. Apalagi suami nggak ada di rumah. Suami nggak ada di rumah, ibu ke depan buka kerudung sambil nyapu. Emang nih daun nggak ada saksi di yaumil qiyamah? Saksi loh. Ini kan makhluknya Allah, angin makhluknya Allah, tanah makhluknya Allah. Tutup pakai tangan panjang. Saya sering lewat Pagundan sini, keluar dari gang sini nih banyak perempuan pada pakai jilbab tapi pada pakai tangan buntung, kan tolol. Pakai celana 7